Hai guys, mari kita bikin reading bagaimana dia memandang kamu. Oke, jadi kita pengen tanya aja gitu, bagaimana cara dia memandang kamu. Apa? Slave. Dia tuh either bucin atau dia menganggap kamu bucin. Oke, kita bikin 4 file ya. Kita bikin 4 file biar pilihannya banyak. File 1, file 2, file 3. Ini terlalu kesiniin biar bisa ke atas. File, banyak banget 4. Kenapa sih file 4 selalu banyak? Oke, untuk semua detektif dan damsel. Oke, kalau aku sih ngeliat detektif dan damsel dan bawahnya slave lagi. Kok bisa gitu loh? Ini orang lagi ngepoin kamu banget sih. Ini orang lagi ngepoin kamu banget. Dia tuh ngepoin kamu karena ini orang ngepoin kamu karena dia niat love bomb. Buat kalian yang nggak ngerti love bomb itu apa, ini jadi kayak dia tuh kayak nyari tahu segala sesuatu buat tentang kamu. Terus habis itu dia akan pura-pura jadi orang idaman kamu gitu. Jadi kayak misalnya gini, dia tahu kamu suka sepak bola misalnya, atau dia tahu kamu hobi nyicipin kopi gitu. Nanti dia tiba-tiba jadi kayak pura-pura orang yang suka coffee tasting, atau dia tiba-tiba jadi fansnya klub kesukaan kamu gitu. Jadi hati-hati sih sama nih orang, karena ini kita nanyain bagaimana dia memandang kamu kan, berarti dia memandang kamu sangat sering gitu, intinya sih begitu. Hermit in reverse. Iya, kamu harus sangat-sangat memperhatikan detailnya. Kalau misalnya nih orang kelihatan agak, emang sih kamu mungkin nanyain crush dan memang kalian sama-sama suka gitu kan. Tapi yang namanya hubungan sehat itu tidak seperti itu gitu. Hubungan yang sehat itu ya dia jadi dirinya sendiri, kamu juga jadi diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu kalau misalnya ada red flag atau kayak misalnya ada kayak merhatiin kelakuan dia, kok begini ya, kok dia pura-pura suka ini, karena gini loh guys. Kadang-kadang orang kayak begitu, awal-awalnya doang kayak berasa enak. Nanti kalau misalnya kalian udah nikah sama nih orang, dia balik lagi jadi aslinya. Terus kalian kayak, ampun deh, gue nikah sama orang kayak begini gitu. Jangan sampai kalian nyesel, oke? Jadi, aku pakai kacamata dulu, aku tidak bisa melihat guys. Aku tidak bisa melihat. Nah susah kalau nggak pakai kacamata. Student, hero-heroin, ya dia memandang kamu tuh nerdy. Kamu nerdy, terus dia menganggap kamu tuh kayak semacam SJW gitu. Jadi kamu itu ya nggak harus SJW ya, nggak harus SJW dalam arti liberal ya. Bisa aja kalian misalnya punya kepercayaan konservatif pun kalian kuat gitu loh mendukung stance kamu. Jadi kalau saat kamu tuh punya kubu tertentu, kamu punya kepercayaan tertentu, entah secara politis, entah secara kepercayaan, entah secara nilai-nilai yang kamu anut, dan kamu tuh sangat strict sama itu, dan kamu mempelajari hal itu. Jadi gini, misalnya kamu religius gitu, kamu tuh sangat membela nilai-nilai yang diajarkan oleh kepercayaan kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu progresif, kamu tuh sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM atau kesetaraan gender gitulah pokoknya. Tapi terserah kalian, entah konservatif entah progresif, ya terserah gitu kan. Aku nggak peduli sih kalian liberal atau enggak, yang penting kalian menghargai orang lain sih. Karena kan zaman sekarang banyak tuh kan orang kayak berantem di Twitter atau gimana karena ngerasa dirinya paling benar. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kita semesta ini kan satu, kita kan semesta satu ya. Jadi semua orang itu walaupun terlihat beda, sebenarnya itu cerminan dari diri kita sendiri. Ketika kita ke-trigger sama orang, kita sebenarnya ke-trigger sama bagian diri kita sendiri yang tidak kita suka gitu. Jadi dia menganggap kamu tuh nerdy. Nah, masalahnya gini, dia tuh menganggap kamu itu terlalu ekstrim. Dia tuh menganggap kamu terlalu ekstrim. Jadi kalau kamu progresif, ya kamu terlalu ekstrim progresif. Kalau kamu konservatif, ya kamu terlalu strict gitu. Udah gitu kamu kalau misalnya kamu tuh nggak ada ampun-ampunnya gitu loh jadi orang. Kalau misalnya kamu udah nggak setuju sama orang, kamu cut gitu. Nah itu bikin dia takut, karena sebenarnya dia menganggap kalian itu dengan sikap kalian yang seperti itu, dia tuh menganggap kalian agak kurang balance ya, agak kurang seimbang gitu. Tapi karena ketakutannya itu, saking dia sukanya sama kamu, takutnya dia akan pura-pura menjadi orang idaman kamu. Nanti kalau udah nikah, balik lagi jadi aslinya. Jadi misalnya gini, misalnya dia konservatif, kamu progresif, kamu
tipe orang yang setelah nikah, misalnya kamu cewek nih ya, misalnya kamu cewek, aku tahu sih banyak laki nonton channel ini juga, tapi anggaplah kamu cewek. Terus kamu cewek yang mempertahankan karir kamu banget. Nih orang ngelihat kamu kayak begitu, terus dia tuh kayak apa ya? Aduh, kok ada yang neken bel pintu, bentar. Sorry guys, bokap aku kekunci di luar. Anyway, jadi orang ini menganggap kalian tuh terlalu ini ya, terlalu fanatik sama kepercayaan kalian. Kepercayaan tuh harus bisa politik juga ya. Jadi misalnya kalian tuh yang kekeh gitu kayak pokoknya aku udah nikah, aku nggak mau berhenti kerja gitu. Aku mau tetap punya karir sendiri, punya penghasilan sendiri. Dia tuh saking sukanya sama kamu, awalnya pas pacaran dia akan pura-pura setuju sama kamu. Nanti kalau kamu udah nikah dia akan maksa kalian berhenti gitu. Jadi kalian tuh bener sumpah ya, kalian tuh walaupun ngerasa wah dia mau berubah demi gua gitu, jangan GR gitu loh. Oh my god, jangan jangan GR karena tuh aku baru lihat 555, berarti bener kan nih orang kayaknya kalian tuh harus hati-hati aja gitu urusan kayak begitu, karena awalnya sih emang bikin kita flattered ya, awalnya bikin GR, tapi lama-lama kamu akan nyesel sendiri. Nah, buat yang pilih Paul 2, dia memandang kamu tuh gimana? Dia memandang kamu tuh tidak bahagia. Dia tuh memandang kamu tuh enlightened, benevolent leadership, benefiting those in your charge, determination to remain young, embody mind and spirit, ability to see things with fresh eyes. Jadi dia memandang kalian tuh tidak bahagia, tapi di sisi lain dia juga memandang kalian tuh gak peduli uang. Udah gitu, dia tuh memandang kalian tuh kayak orang yang walaupun kamu tuh nggak peduli sama uang, tapi kamu peduli sama kesejahteraan orang lain. Jadi dia tuh nggak ngelihat kamu tuh, dia tuh tidak memandang kamu sebagai orang yang rakus serakah. Kan ada tuh orang egois banget gitu, kayak yang dia pikirin tuh apa sih yang bisa gue dapetin dari situasi ini gitu. Dia tuh kalau ngeliat kamu tuh kayak kamu tuh lebih sering mikirin orang lain gitu. Kamu tuh misalnya jadi pemimpin gitu, kamu gak mungkin jadi pemimpin yang korup. Jadi kamu jadi pemimpin tuh kayak lebih mikirin orang kecil gitu, dia mikirnya kayak gitu. Terus dia juga nganggap kamu tuh awet muda, kayak enggak mikirin masa depan banget gitu loh. Nih ini kan kartu berkeluarga ya, ini kartu berkeluarga. Terus dia kayak memandang kamu tuh kayak mau jadi anak kecil terus apa lu gitu, kayak kapan mau nikah gitu, kayak yang kayak kalau kalian udah nikah, dia tuh memandang kalian tuh kayak udah nikah tapi kok kayak masih anak kuliah gitu. Gitulah pokoknya intinya. Buat kalian yang pilih file 3, Advocate, Servant, Nine of Swords, Star. Ini sama ini mirip ya. Ini sama ini. Jadi ini adalah gabungan dari ini sama ini, tapi ini lebih moderat. Kalau ini kan ini kan tadi dia fanatik banget. Kalau kamu tuh punya kepercayaan tertentu dan kamu juga sangat berprinsip dalam memegang kepercayaan itu, tapi ini kamu tuh lebih humble. Kamu tuh auranya kayak ini. Ini kan tadi dia kayak punya jiwa kepemimpinan, tapi dia lebih mementingkan kepentingan orang lain kan. Nah itu juga kamu gitu, dan kamu tuh peduli banget. Kamu tuh kadang-kadang suka gelisah gitu melihat situasi masyarakat. Ini kenapa ya, aku nanyain bagaimana dia memandang kamu, tapi dia memandang kamu itu tidak peduli diri sendiri, tapi lebih peduli orang lain. Buat dua ini ya, dua ini lebih kayak lebih peduli orang lain. Ini apa nih kok mencuat. Nah itu bikin dia lumayan kaget sih. Mungkin dia nggak nyangka, mungkin dia sangka kamu bakal tipe cowok atau cewek yang cuma mentingin diri sendiri gitu, yang cuman apa sih bisa gue dapetin dari orang gitu. Kalau kamu tidak seperti itu. Ini Avenger, Child Wounded, Alchemist. Dia ngelihat sisi spiritual kamu. Buat yang pilih Pak 4, kamu juga sama kayak ini sama ini, kayak sama ini. Jadi kamu tuh punya kepercayaan tertentu, kamu tuh punya apa ya, punya golongan yang kalian bela gitu. Jadi kalau misalnya aku kan dari negara yang berkembang gitu, jadi kalau misalnya di lingkungan internasional, aku tuh selalu membela posisi negara berkembang gitu, misalnya begitu. Nah dia tuh melihat sisi spiritual kamu banget. Terus dia ngelihat kamu tuh kayak masa kecilnya tidak bahagia, kayak punya trauma inner child gitu loh. Terus Page of Wands terbalik, Five of Swords terbalik. Dia nganggap kamu agak galak. Dia nganggap kamu tuh agak galak, tapi juga kurang dewasa. Entah kenapa gitu ya, dia tuh nganggap kamu galak dan kurang dewasa. Ini siapa sih, kamu nanyain siapa? Kok kayaknya aku ngerasa buat yang pilih file 4 ini dia udah lumayan kenal sama kalian gitu loh. Jadi bukan stranger, bukan sembarang orang, bukan kayak crush gitu. Kamu nanyain mantan kah? Tapi kalau nggak mantan, ini kayak punya crush sama kamu,
tapi dia udah lama kenal, kayak udah bertahun-tahun kenal sebenarnya gitu. Jadi semoga ini membantu ya. Bye.